Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahih jasadana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jemaah salat maghrib, semoga Allah Jalla wa Ala selalu melimpahkan taufiknya kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu memuji Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di dalam majlis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala selalu memberikan kepada kita kemudahan di dalam mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah, kembali kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke dalam bab yang ke-46, yaitu babu fadlil hubbi fillahi wal hathu alaihi. Keutamaan saling mencintai di jalan Allah Jalla wa Ala. Keutamaan saling mencintai karena Allah Azza wa Jal. Kemudian memberikan tahu seorang laki-laki terhadap orang yang dia cintai karena Allah Azza wa Jal. Kemudian apa jawaban seorang laki-laki yang telah disampaikan berita itu kepadanya. Kita telah membaca ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, itu Muhammadur Rasulullah. Kemudian ayat yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Kemudian kita juga telah membaca hadis yang pertama, tetapi kita belum selesai menerangkannya. Kembali kita baca, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yukdhafa fin nari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis ini yang telah kita sampaikan, ya, datang dari jalan Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan oleh Anas, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan manusia. Jadi disebutkan di sini bukan jumlah manusianya, tetapi jumlah golongannya. Jumlah golongannya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
ada 3 golongan manusia. Barang siapa yang terdapat di dalamnya 3 sifat tersebut, ya, barang siapa yang terdapat di dalamnya 3 sifat tersebut, maka mereka mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, manisnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang muslim mendapatkan halawatul iman, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu, ketika itulah dia bisa melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Artinya ketaatan-ketaatan yang dia lakukan itu tidak hanya ketaatan-ketaatan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, tetapi ketaatan yang dia lakukan itu adalah ketaatan yang jarang dilakukan oleh orang. Ketaatan-ketaatan yang sedikit dilakukan oleh kaum muslimin, dan dia termasuk orang yang melakukannya. Karena dia telah sampai kepada derajat orang-orang yang mendapatkan halawatul iman. Ketika mereka berinfak, infaknya tidak sedikit. Kalau dikatakan infak, semua kaum muslimin biiznillah mereka mengeluarkan infak. Tetapi sedikit orang yang mengeluarkan infak dengan infak yang luar biasa. Maka di antara mereka-mereka yang sampai kepada halawatul iman, yang mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, sebanyak apapun infak yang mereka berikan, ya, mereka tidak akan merasa miskin, mereka tidak akan merasa takut, ya, harta apa yang akan mereka tinggalkan untuk anak keturunannya, apa yang mereka berikan kepada istri-istrinya, karena sudah terdapat halawatul iman. Kendati pun kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, ya, tidak dianjurkan juga seseorang itu mengeluarkan seluruh hartanya. Tetapi jumlah yang banyak itu tidak membuat mereka takut. Ketika mereka memiliki harta yang banyak, mereka juga mengeluarkan harta yang banyak. Ketika mereka memiliki harta yang lumayan, mereka juga mengeluarkan lumayan dari harta mereka itu. Inilah kehidupan para sahabat. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika mereka berinfak tidak dengan merasa khawatir, tidak dengan merasa sedih mengeluarkan hartanya, apalagi terpaksa, tetapi mereka melakukan itu semua dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ini yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf, ini yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin juga. Dari kalangan ansar. Ya, di masa-masa dahulu yang kita sebutkan, di antara mereka punya 2 rumah. Kemudian memberikan 1 rumah kepada orang lain. Mereka punya 2 kebun. Kemudian mereka menawarkan 1 kebun. Inilah orang-orang yang sampai kepada, ya, derajat orang-orang yang mendapatkan halawatul iman. Ketika mereka melakukan ketaatan yang mereka lakukan tidak dilakukan oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Jadi apapun, ya, yang berkenaan dengan agama, syariat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dia dahulukan. Dari siapapun, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan ini bukti keimanan dia. Bukti dia sudah sampai kepada halawatul iman. Dia akan mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia selalu mendahulukan Allah, ketika dia selalu mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun dia tidak mudah meninggalkan sunnah Nabi hanya karena keluarganya, hanya karena karib kerabatnya, hanya karena pertimbangan, ya, omongan-omongan keluarganya, ya, pembicaraan karib kerabatnya, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, tidak. Tetapi selalu dia dahulukan Allah Azza wa Jalla, selalu dia dahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Yang kedua adalah tadi yang pertama selalu dia mendahulukan Allah, kemudian Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kita sampaikan juga. Dia mencintai seseorang bukan karena hartanya. Karena kalau karena harta sampai habis hartanya, maka kecintaan itu luntur. Dia mencintai seseorang bukan karena pangkatnya atau kedudukannya. Kalau dia mencintai karena pangkat atau kedudukannya, selesai dia menjabat, selesai. Tidak ada kecintaan setelah itu. Tidak ada loyalitas setelah itu. Tidak ada ramah tamah setelah itu. Tidak ada saling merahmati setelah itu. Karena didasari kecintaannya karena dunia. Maka selesai pula cintanya. Tapi ketika seseorang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang mencintai di jalan Allah Azza wa Jalla, maka mau berharta, mau tidak berharta, mau berpangkat, mau berkedudukan, mau bermartabat dunia atau tidak, selama-lamanya mereka akan saling mencintai di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah istimewanya. Jadi kecintaan dalam agama itu selagi ada, maka dia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini disebutkan apa? Awthaqu ural iman, tali keimanan yang sangat kuat, yaitu saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, kemudian membenci karena Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan saling mencintai karena Allah? Kita mencintai seseorang karena dia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita senang kepada seseorang bukan karena hartanya, bukan karena duitnya, bukan karena pangkatnya, tetapi karena dia orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berharta dia atau tidak, kita tetap cinta kepadanya. Kemudian yang ketiga, disebutkan 3 golongan tadi, 3 amalan. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadhahu Allahu minhu. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, seperti dia benci dicampakkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam api neraka jahanam. Jadi siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, baik dari kekafiran kepada keislaman, dari kekufuran kepada keimanan, dari maksiat kepada ketaatan, dari kedurhakaan kepada ketakwaan, siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dia benci kembali kepada tabiat yang tidak baik itu, sebagaimana dia benci ketika Allah Jalla wa Ala mencampakkan dia ke dalam api neraka jahanam. Maka orang yang ada sifat-sifat yang mulia ini di dalam dirinya, dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan dia mendapatkannya dan membina dirinya di atasnya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan halawatal iman, manisnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ketika melakukan ketaatan dengan penuh kelelahan, tidak pengaruh kepadanya. Ketika dia melakukan ketaatan, dia tidak merasa rugi, kendati pun mungkin hartanya berkurang, tetapi dia tidak akan merasakan kekurangan keberkahan yang ada di dalamnya. Orang yang berinfak bisa jadi hartanya berkurang secara nominal, tetapi ketika nominalnya berkurang, yakinlah nominal yang sedikit tadi, keberkahannya akan semakin ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi keberkahan tidak mesti dengan ditambahnya nominal oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang memang ditambah nominal oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia berinfak, misalnya dia mengeluarkan infak 100 juta, 200 juta, 300 juta, bisa jadi usahanya dikembangkan oleh Allah Azza wa Jalla, menghasilkan berlipat-lipat dari apa yang diinfakkan, bisa jadi seperti itu. Langsung diberikan busra oleh Allah Azza wa Jalla, kabar gembira di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak mesti selalu seperti itu. Bisa jadi nominalnya tidak bertambah, tetapi dia merasakan keberkahan yang sangat luar biasa dari harta yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, kendati pun nominalnya tidak bertambah. Inilah orang-orang yang sampai kepada maqam orang-orang merasakan manisnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu husnin wa jamalin. Dalam riwayat yang lain disebutkan dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini hadis yang mulia yang disebutkan oleh Nabi sebagai kabar gembira yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan di antara poin-poin yang disebutkan oleh Nabi, di mana Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan manusia. Ya, jadi bukan 7 orang tetapi 7 golongan. Bisa jadi ya, satu golongan itu manusianya ribuan, bahkan mungkin jutaan, kita tidak tahu, tergantung kepada pelakunya. Jadi ada 7 golongan manusia, kata Nabi SAW, mereka mendapatkan naungan, ya, yuzilluhumullah, mereka diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla, fi dhillihi, pada naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak terdapat naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyarul muslimin, sebagaimana yang kita ketahui, ketika seseorang dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka ketika itu di padang mahsyar, itu keadaan-keadaan sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Bisa kita baca di dalam Al-Quran kisah-kisah yaumul mahsyar. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW. Ada kitab yang bagus yang bercerita tentang hal ini. Di antaranya adalah At-Tadhkirah, sebuah kitab yang bagus yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, dan itu sudah ada terjemahnya. Itu bercerita ya tentang peristiwa-peristiwa kematian, peristiwa alam barzakh, yang diceritakan tentu perkara-perkara yang ada acuannya dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari Al-Quran, sampai nanti peristiwa-peristiwa di hari kiamat, peristiwa-peristiwa di padang mahsyar, sampai penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Dakhala ahlul jannatil jannata wa dakhala ahlun narin nara. Masuk penduduk surga kepada surga, masuk penduduk neraka pada neraka. Buku yang sangat bagus. Peristiwa di padang mahsyar itu peristiwa yang sangat luar biasa, mengkhawatirkan dan mengerikan serta menakutkan. Ya, bagaimana matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke ubun-ubun manusia, dan bagaimana manusia itu merasakan panas ketika itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada orang yang keringatnya sampai ke betisnya, ada orang yang keringatnya sampai ke setengah badannya, ada orang yang keringatnya sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya saking panasnya. Maka manusia ketika itu butuh air. Sementara ya, yang tempat minum ketika itu hanya ada pada telaga-telaga yang para nabi memilikinya. Nabi si fulan memiliki telaga, nabi si fulan memiliki tenaga, seluruh para nabi memiliki tenaga. Likulli nabiin haudun, setiap para nabi itu memiliki telaga yang akan meminum di dalamnya umat nabi tersebut. Tetapi tidak seluruhnya akan minum. Ada kriteria-kriteria orang-orang yang diizinkan minum di telaga nabinya, ada yang tidak. Bahkan disebutkan ya, suatu ketika disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, inni faratukum ala haud. Aku menunggu kedatangan kalian di telagaku, kata Nabi SAW. Para ulama mengatakan arti daripada faratukum, Nabi menunggu kedatangan kita, Nabi menyiapkan segala-galanya. Apa kira-kira yang dibutuhkan persiapan untuk menunggu kedatangan umatnya, maka disiapkan oleh Nabi SAW. Begitu Nabi menunggu kedatangan umatnya, tiba-tiba ada sekelompok manusia yang ingin minum, yang sudah mulai berdatangan manusia umat Nabi SAW menuju telaganya, kemudian mereka minum.
Ada sekelompok manusia ingin minum, kemudian malaikat melarangnya dan mengusirnya ketika itu. Ini menunjukkan apa? Tidak semua umat para nabi itu akan minum di telaganya. Ada orang-orang yang diizinkan, ada yang tidak. Semoga Allah Jalla wa'ala mengizinkan kita untuk minum di telaga Nabi SAW. Kemudian di antara cara agar kita tidak merasakan panasnya nanti di padang mahsyar, di antaranya adalah berusaha ingin termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi berusaha mengamalkan amalan-amalan sunnah, istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, agar kita minum di telaga Nabi SAW. Karena di antara sebab terhalangnya seorang untuk minum di telaga Nabi itu adalah al-hadatsu fid din, orang-orang yang suka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalilnya dalam agama. Ya, orang-orang yang tidak mengacu kepada sunnah, akidahnya, ibadahnya, perbuatannya. Karena ketika mereka ingin minum, mereka-mereka yang dicegah ini, ya, oleh malaikat, Nabi mengatakan, ummati, ummati. Kenapa engkau melarangnya, wahai malaikat? Itu adalah umatku. Karena umat Nabi itu ada tandanya dan Nabi mengenalnya. Jadi begitu malaikat melarangnya, Nabi langsung mengatakan, ummati, ummati. Kenapa engkau melarangnya, wahai malaikat? Itu adalah umatku. Para malaikat mengatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang telah mereka rubah-rubah sepeninggalanmu dari agamamu. Wa qad baddalu dinak, mereka telah merubah-rubah agamamu. Akidah yang benar dirubah menjadi akidah yang menyimpang. Ibadah yang benar yang diajarkan oleh Nabi berubah menjadi ibadah yang menyimpang. Mereka menyembah Allah Jalla wa'ala dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya adalah mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka ada 7 golongan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mendapatkan naungan, tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla, kecuali naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang bisa minum di telaga Nabi, Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang minum di telagaku, la yazma'u abadan, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Bayangkan matahari didekatkan ke ubun-ubun manusia, ya 1 mil didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan manusia memikul dosanya di atas pundaknya. Berdesak-desakan peristiwa di hari itu. Kemudian matahari dekatkan ke ubun-ubun manusia. Begitu panas yang dirasakan oleh seseorang. Begitu seseorang mendapatkan air dari telaga Nabi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu dia mendapatkan air dari telaga Nabi, kemudian dia mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan merasakan kepanasan ketika itu. Maka ada 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan naungan, tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Ya, siapa itu imam? Sahibul wilayah. Seorang imam yang dimaksud adalah sahibul wilayah, orang yang memiliki kekuasaan. Baik kekuasaan yang tidak terlalu besar atau kekuasaan yang besar. Ya, karena bentuk daripada wilayah itu berbeda-beda. Ada wilayahnya tidak terlalu besar, kemudian ada wilayahnya besar. Intinya siapapun yang memiliki wilayah, yang memiliki kekuasaan, yang berkuasa di tempat itu, kemudian dia menegakkan keadilan. Dan ingat, menjadi seorang pemimpin yang adil ini sesuatu yang sulit, ma'asyiral muslimin. Bukan sesuatu yang mudah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la tas'alul imarah, jangan kalian meminta-minta kepemimpinan, jangan kalian berambisi menjadi seorang pemimpin, kata Nabi SAW. Jangan kalian berambisi menjadi seorang pemimpin. Makanya sifat yang terdapat di dalam jiwa para sahabat seperti ini.
Bahkan Umar mengatakan, seorang khalifah yang kedua, Umar mengatakan, ketika Nabi mengatakan akan memegang bendera di hari Khaybar, disebutkan oleh Nabi, orang yang akan menjadi pemimpin peperangan, ya, di hari Khaybar, penaklukan kota Khaybar, adalah seorang laki-laki yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah. Allah pun cinta kepadanya, Nabi pun cinta kepadanya. Artinya ketika Nabi memberitakan bahwa orang yang akan menjadi pemimpin pada perang Khaybar ini orang yang masuk surga, karena tidak mungkin orang yang Allah cintai, orang yang dicintai oleh Nabi, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, tidak mungkin masuk neraka. Orang yang Allah cintai, orang yang dicintai oleh Nabi, dia cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sesungguhnya, dia cinta kepada Nabi dengan kecintaan yang sesungguhnya, tidak mungkin masuk neraka, pasti masuk surga. Maka begitu Nabi mengabarkan bahwa akan ada pemimpin, seorang yang akan memegang bendera Khaybar ini, seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya, semua para sahabat itu bercita-cita agar diberikan bendera itu kepadanya. Ketika itu apa kata Umar? Kata Umar, demi Allah, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali di hari itu. Ini Umar, seorang yang bertakwa, luar biasa ketakwaannya. Itu takut dari kepemimpinan, lari dari kepemimpinan. Seorang yang zuhud sangat luar biasa, seorang yang wara sangat luar biasa, takut dari kepemimpinan. Sampai dia mengatakan, tidak pernah aku berambisi mendapatkan kepemimpinan, kata Umar, kecuali di hari Khaybar. Kenapa demikian? Karena sudah pasti dijamin masuk surga. Maka seluruh para sahabat bercita-cita agar Nabi memberikan bendera itu kepadanya. Umar mengatakan, tidak pernah aku menginginkan kepemimpinan kecuali di hari itu. Sahabat tidak ada ya berambisi mendapatkan kepemimpinan, menjadi seorang khalifah. Abu Bakar tidak berambisi menjadi khalifah. Umar juga demikian, Utsman juga demikian. Kemudian Ali juga tidak ada mereka berambisi menjadi seorang khalifah, tapi semua mereka diminta. Semua mereka dituntut untuk menjadi itu. Maka Nabi mengatakan, wa idza sa'alta, ketika engkau yang berambisi mendapatkan kepemimpinan itu, kullifta alaihi, engkau akan diberi beban dengan beban yang berat di atasnya. Ya, wa idza sa'alta, wa idza su'ilta, tapi ketika engkau yang diminta menjadi seorang pemimpin, yang ditunjuk, ya, datang para alim, para ulama kepadanya, datang ashabus syura kepadanya, majlis syura kepadanya, meminta dia menjadi seorang pemimpin karena kriteria yang mumpuni yang terdapat dalam dirinya. Akhirnya dia ditunjuk dan dia menjadi seorang pemimpin. Kalau seperti itu keadaannya, bukan dia yang berambisi, tapi dia diminta dan ditunjuk, dan masyarakat memohon kepadanya, ya, wa idza su'ilta, kata Nabi, ketika engkau yang diminta untuk menjadi seorang pemimpin, u'inta alaihi, engkau akan diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sulit menjadi seorang pemimpin, apalagi yang dia pimpin itu banyak rakyat, puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya, bagaimana pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Memimpin satu keluarga saja sulit, ma'asyarul muslimin. Ya, memimpin satu keluarga begitu sulit, bagaimana memimpin satu kota, satu provinsi, bahkan satu negara? Ini adalah sesuatu yang sulit, ya, menciptakan keadilan. Kenapa demikian? Karena kekuasaan terkadang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Banyak penguasa-penguasa yang zalim di masa dahulu. Ya, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin yang zalim, ya, yang membunuh rakyatnya. Bahkan dia disebutkan seorang yang haus darah terhadap rakyatnya. Suatu ketika dia berkhutbah, berpidato di hadapan rakyatnya, lalu dia mengatakan, inni ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana waqtu kitafiha wa inni la sahibuha. Aku melihat kepala-kepala kalian itu sudah masa dan aku pemiliknya, dan sudah datang waktu memetiknya. Artinya apa? Siapapun yang ingin dia bunuh, maka dia penggal kepalanya. Maka disebutkan tidak kurang dari 500.000 jiwa yang melayang di tangannya di masa itu, di masa tabi'in di Irak, seorang pemimpin di Irak yang zalim ketika itu, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi banyak ya pemimpin-pemimpin, karena dia berkuasa, kekuasaannya mendorong dia melakukan kezaliman-kezaliman dan menciptakan keadilan sulit memang. Ya, karena penasehat yang ada
di kanannya yang ada di kirinya, sebagian membisikkan seperti ini, sebagian membisikkan seperti ini, membuat dia terkadang tidak bisa berlaku adil di tengah-tengah rakyatnya. Maka menciptakan sebuah keadilan ini sesuatu yang sulit, tetapi ganjarannya sangat luar biasa. Apa ganjarannya? Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari tidak terdapat naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Ya, jadi menjadi seorang pemimpin bukan mudah. Makanya Nabi melarang kita untuk berambisi mendapatkan kepemimpinan. Sekali lagi Nabi mengatakan, la tas'alul imarah, kata Nabi. Jangan kamu berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan. Kemudian Nabi mengatakan, wa idza sa'alta, ketika engkau berambisi mendapatkan kepemimpinan itu, kullifta alaihi, engkau akan diberi beban dengan beban yang berat di atasnya. Wa idza su'ilta, tetapi ketika engkau yang diminta untuk menjadi seorang pemimpin, rakyat menginginkanmu bukan atas permintaan dirimu, masyarakat menunjukmu bukan atas ambisimu, u'inta alaihi, engkau akan diberikan pertolongan di atasnya, kata Nabi SAW. Ketika dia bisa menciptakan sebuah keadilan, ya, hukum ditegakkan bukan dengan pandang bulu, tetapi dengan keadilan siapapun. Seperti Nabi mengatakan, lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sayyidah min ahlil jannah, pemimpin para wanita di surga, itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Membuktikan bagaimana pentingnya seorang pemimpin menegakkan keadilan tengah-tengah rakyatnya. Sulit iya, tetapi ganjarannya apa? Mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang laki-laki yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang pemuda, ya, masa-masa puberitas ma'asyal muslimin, seorang sudah menjadi seorang pemuda, itu semakin banyak godaan-godaan. Banyak godaan di sampingnya, di depannya, samping kanan, samping kiri, samping belakang. Apalagi di tempat-tempat yang memang intasarat fihal fitan, yang tersebar di tempat itu fitnah-fitnah sangat luar biasa. Fitnah wanita, fitnah teknologi, fitnah pergaulan, dan lain sebagainya. Banyak macam-macam fitnah. Tetapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang belia, seorang pemuda yang berumur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, dia belum menikah. Dia belum memiliki seorang wanita yang bisa menundukkan pandangannya. Tetapi justru ketika banyaknya godaan-godaan tersebut, dia tumbuh tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak peduli dengan godaan-godaan di luar sana, tidak peduli dengan banyaknya fitnah-fitnah yang tersebar, tetapi dia tetap fokus ke masjid, hadir majelis taklim, belajar, menegakkan sunnah, puasa Senin dan Kamis, belajar ilmu agama, duduk majelis-majelis taklim. Nasha'a fi ibadatillah, tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan, ya, disebutkan ma'asyal muslimin, besarnya ganjaran keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan besarnya perjuangan seseorang. Itu perjuangan menjadi seorang anak yang masih muda, umur belasan tahun, itu sulit. Ya, boleh kita saksikan, terutama di masa kita ini, ma'asyal muslimin, anak-anak muda, bagaimana? Ya, kita yang punya anak misalnya yang umur belasan tahun, di masa ini, ya, pasti kita sangat merasa kesulitan mendidiknya dan membinanya. Kendati pun sudah kita titipkan dia di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah yang boarding, di sekolah-sekolah yang mereka nyantri di situ, juga sulit karena umur, faktor umur, pergaulan dan lain sebagainya, terutama masa-masa sekarang di akhir zaman, membuat kita sulit untuk membina mereka, mendidik mereka. Namun ada anak-anak yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belasan tahun godaan begitu banyak, dia bisa berpuasa Senin dan Kamis, dia bisa duduk hadir majelis taklim, menuntut ilmu agama dengan baik. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga,
Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, sebagian para ulama mengatakan orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid dibuktikan dia adalah orang yang awal-awal ke masjid kemudian akhir keluarnya. Karena sebagian orang kita perhatikan dia masbuk, kemudian sudah masbuk 1 rakaat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung berangkat tanpa berzikir. Sudah datang masbuk, kemudian keluar paling cepat. Ada yang seperti itu. Maka sebagian mengatakan, ya, bisa jadi maksud daripada warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang terikat hatinya dengan masjid, dia bersegera melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian termasuk orang-orang yang terakhir keluar dari masjid. Itu bukti hatinya terikat dengan masjid. Ya, sebagian mengatakan tidak mesti seperti itu. Tetapi dia cinta selalu melaksanakan salat ke masjid. Ya, bagaimanapun keadaan dirinya, ketika dia mampu ke masjid, maka dia akan ke masjid. Bagaimanapun keadaan dirinya, ketika dia mampu melangkahkan kaki ke masjid, maka dia akan ke masjid. Terutama melaksanakan salat Isya, lebih dia jaga, kemudian melaksanakan salat subuh, lebih dia jaga. Karena dua amalan ini ma'asyarul muslimin, di antara amalan yang begitu sulit dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Maka Nabi mengatakan, andaikan mereka tahu, kata Nabi, keutamaan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla fihima, di dalam menjaga salat Isya dan salat subuh, la atauhu walau kana habwan, maka mereka akan datang ke masjid kendati pun dengan cara merangkak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun dengan cara melangkah. Maka orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid yaitu orang yang selalu berusaha menjaga salat 5 waktu. Allah mengatakan fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, kata Allah Azza wa Jalla. Di rumah yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diangkat, di mana mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya di pagi hari dan di petang hari. Rijalun, itulah kaum laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang terikat hatinya, rindu hatinya ke masjid. Warajulani, ini wajhus syahid yang sesuai dengan bab yang kita pelajari di malam hari ini. Warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ya, mencintai karena Allah, bukan karena berharta, bukan karena berpangkat kedudukan, tidak. Yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, artinya mereka sama-sama taat. Ya, mereka sama-sama ke masjid salatnya, mereka sama-sama hadir majelis ta'lim, mereka sama-sama orang yang menyambung hubungan silaturrahim, mereka sama-sama orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbuat baik kepada tetangganya, mereka orang-orang yang sama menjaga lisannya, menjauhkan lisannya dari ghibah, namimah, fitnah, dusta, khianat, dan yang lain-lain. Orang yang lurus jalannya, istiqamah. Ketika mereka sama-sama orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka saling mencintai, mereka saling memberikan nasihat, mereka saling memberikan peringatan. Tahabbani fillah, saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ketika mereka berkumpul dengan tujuan fillah, ketika mereka pun terpaksa berpisah dengan tujuan fillah. Ya, yang satu mungkin ini masih muda, tamat SMA, ya, mereka saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau berpisah, akan tetapi karena Allah lah mereka berpisah. Yang satu menuntut ilmu ke negeri ini, yang satu menuntut ilmu ke negeri ini. Ketika mereka berkumpul lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka berpisah juga karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian warajulun da'athum ra'atun zatu husnin, dalam riwayat zatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf. Ya, zatu mansibin wa jamal, yang seorang wanita yang memiliki kedudukan, kemudian kecantikan, subhanallah. Dua godaan ini sudah cukup menggoda dia. Pertama, seorang wanita yang memiliki kedudukan. Kedudukan itu wanita
akan memeliharanya, akan melindunginya dari cercaan-cercaan orang, dari tuduhan-tuduhan itu. Bahkan bisa dia sembunyikan karena dia memiliki kedudukan. Kendati pun dia salah, karena dia memiliki mansib, maka dia, wanita itu, bisa melindungi itu laki-laki. Artinya apa? Kalau dia mau melakukan perbuatan zina, maka bisa. Dia akan dilindungi oleh itu wanita, karena wanita itu memiliki kedudukan. Dia akan selamat dari tuduhan-tuduhan. Kenapa? Wanita itu memiliki kedudukan, memiliki martabat dunia, memiliki pamor, memiliki pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Bisa dia melakukan itu perbuatan. Di samping itu wanita memiliki kedudukan dunia, ternyata itu wanita memiliki jamal, memiliki kecantikan, dua godaan yang sangat luar biasa, yang sudah cukup mengundangnya melakukan perbuatan zina, yang sudah cukup menggodanya melakukan perbuatan zina. Kedudukan itu wanita akan melindungi dirinya dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya, kendati pun itu benar. Kemudian kecantikan itu wanita bisa membangkitkan gairah syahwatnya, ya, syahwat fitriyah dia, kendati pun itu ditempatkan di tempat yang tidak benar. Tetapi ketika dua godaan yang begitu besar dan sudah cukup untuk dirinya melakukan perbuatan zina, justru dia tidak mau melakukan, sehingga dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya diriku takut kepada Allah Azza wa Jal. Tidak tergoda dia oleh kedudukan itu wanita yang akan melindungi dirinya, tidak tergoda dia oleh kecantikan itu wanita yang akan membangkitkan syahwatnya. Dan dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang bisa melakukan perbuatan luar biasa, sehingga dia bisa mendapatkan naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada, ma'asyal muslimin, ya. Dua lagi insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Intinya ada 7, ya. Pada asalnya ini adalah untuk kaum laki-laki, tapi sebagian besarnya juga didapatkan oleh kaum wanita, kecuali 2 poin itu terkhusus laki-laki. Pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ini hanya berlaku pada kaum laki-laki, karena seorang wanita dia tidak boleh menjadi seorang pemimpin dalam agama. Nabi mengatakan, ya, dalam sebuah hadis, akan tidak beres, ya, sebuah kaum ketika yang memimpin di tengah-tengahnya adalah seorang wanita, kata Nabi SAW. Maka imamun adil ini hanya untuk berlaku pada kaum laki-laki. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hati terikat oleh masjid, maka ini juga terkhusus kepada laki-laki. Maka yang 5 selebihnya bisa didapatkan oleh seorang wanita, seperti seorang laki-laki tumbuh beribadah kepada Allah, maka seorang wanita yang tumbuh beribadah kepada Allah, dia akan mendapatkan naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, maka 2 wanita yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, maka dia juga akan mendapatkan naungan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita melakukan perbuatan zina, wanita yang memiliki kedudukan ini akan melindungi dia dari tuduhan-tuduhan tersebut, dari fitnah-fitnah, dari kejahatan-kejahatan tersebut, tapi dia tidak mau. Maka seorang wanita yang diajak oleh seorang laki-laki yang memiliki kedudukan, pangkat, yang memiliki ketampanan, tetapi dia tidak mau, mengatakan saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka 5 poin itu bisa didapatkan oleh wanita, tetapi 2 poin itu khusus laki-laki, karena semuanya 7. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.